Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Semoga kalian selalu berada dalam lindungannya dan senantiasa diberi hidayah untuk terus berada di jalan yang lurus. Di video kali ini, kita akan merenungkan sebuah kisah yang menyentuh hati tentang kehidupan setelah kematian. Sebuah kisah yang mengingatkan kita tentang betapa berharganya waktu yang kita miliki di dunia ini, dan bagaimana kehidupan kita akan berlanjut setelahnya. Mari kita simak bersama, dan semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita selalu bersiap menghadapi kehidupan yang abadi. Kubur adalah alam yang penuh dengan misteri, tempat yang setiap orang akan melewatinya tanpa kecuali. Alam kubur bukanlah tempat yang asing bagi kita sebagai umat Islam, namun terkadang kita sering lupa akan betapa pentingnya kehidupan setelah mati. Banyak yang menganggap bahwa dunia adalah segalanya, hingga lupa untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang sederhana, namun amal ibadahnya yang besar. Pada zaman Rasulullah, ada seorang wanita yang sangat dikenal oleh para sahabat. Setiap hari, wanita ini dengan penuh ketulusan hati membersihkan Masjid Nabawi, tanpa mengharapkan pujian atau balasan apapun dari manusia. Wanita ini menghabiskan waktunya untuk membersihkan tempat suci tersebut, mengabdi pada Allah dan Rasulullah dengan penuh keikhlasan. Walaupun hidupnya sederhana, namun ia selalu melakukan amal kebaikan tanpa mengenal lelah. Suatu hari, wanita ini tidak datang seperti biasanya. Rasulullah merasa kehilangan, karena kebiasaannya yang selalu hadir untuk membersihkan masjid telah terhenti. Para sahabat kemudian menyampaikan kepada Rasulullah bahwa wanita itu telah meninggal dunia tadi malam, dan jenazahnya telah dikuburkan di malam yang sama. Para sahabat merasa tidak tega untuk membangunkan Rasulullah, karena saat itu beliau sedang beristirahat. Namun Rasulullah, dengan penuh rasa keprihatinan, meminta agar para sahabat menunjukkan lokasi kuburan wanita tersebut. Rasulullah pun segera menuju kuburan wanita tersebut. Sesampainya di sana, beliau berdiri di samping kuburannya, kemudian melakukan salat untuknya. Rasulullah bersabda dengan penuh hikmah, "Wahai para sahabatku, alam kubur ini memang gelap bagi setiap penghuninya. Namun Allah akan meneranginya dengan cahaya salatku." Allah memberikan kemudahan dan cahaya bagi hambanya yang ikhlas dalam beramal. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya amal kebajikan, meskipun tampak kecil di mata manusia. Terkadang, kita merasa bahwa amal-amal yang kita lakukan di dunia ini tidak berarti, namun di sisi Allah, setiap amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Seperti wanita ini, yang meskipun hanya membersihkan masjid, namun Allah memberikan balasan yang tak terhingga untuknya. Rasulullah pernah bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau jurang dari jurang-jurang neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Alam kubur adalah tempat yang akan menjadi destinasi kita setelah kehidupan di dunia berakhir. Namun, apakah kubur kita akan menjadi taman yang indah, ataukah menjadi tempat yang penuh dengan azab? Itu tergantung pada amal perbuatan kita semasa hidup. Jika kita selama hidup kita banyak berbuat kebaikan, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka kubur kita akan menjadi taman yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah dalam banyak hadis menggambarkan alam kubur sebagai tempat yang penuh dengan ketenangan bagi orang-orang yang saleh. Bahkan, bagi orang-orang yang beriman, alam kubur akan dipenuhi dengan cahaya dan keharuman surga, sebagai tanda bahwa mereka telah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Namun sebaliknya, bagi mereka yang mengabaikan perintah Allah, melakukan banyak kemaksiatan, dan tidak mengindahkan amalan-amalan baik selama hidupnya, alam kubur mereka akan menjadi tempat yang penuh dengan kegelapan dan siksaan. Rasulullah pernah menggambarkan bahwa bagi orang-orang yang buruk amalnya, kuburnya akan sesak, penuh dengan penyiksaan yang mengerikan. Pada suatu hari, Rasulullah pernah melintasi kuburan seseorang yang sedang disiksa. Beliau bersabda, "Sesungguhnya, ini adalah akibat dari amal perbuatan yang buruk di dunia." Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa kita tidak boleh lengah dalam menjalani kehidupan di dunia, karena amal perbuatan kita di dunia akan menentukan nasib kita di alam kubur dan di akhirat kelak.
Setiap orang yang meninggal dunia akan mengalami kehidupan di alam kubur, tempat yang dikenal dengan sebutan barzah. Di alam ini, setiap amal perbuatan kita selama hidup akan diuji oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Mereka akan datang untuk menanyakan beberapa hal penting mengenai iman dan amal perbuatan kita. Pada saat itu, ruh akan kembali ke tubuh, dan kita akan terbangun dalam kondisi yang sangat menakutkan. Dua malaikat ini akan bertanya tentang Tuhan kita, agama kita, dan siapa yang diutus kepada kita. Jika kita selama hidup mengimani Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Rasulullah sebagai utusannya, maka kita akan bisa menjawab dengan tegas dan benar. Sebagai balasan, kubur kita akan dipenuhi dengan cahaya dan kenyamanan yang luar biasa, serta pintu surga akan terbuka untuk kita. Namun, jika kita selama hidup tidak menjaga iman dan amal kita, tidak menjalankan perintah Allah, dan tidak mengikuti ajaran Rasulullah, maka kita akan kesulitan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai akibatnya, azab kubur akan menimpa kita, dan kita akan merasakan kesulitan yang luar biasa. Rasulullah dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kita untuk memperbanyak doa, memperbaiki amal, dan selalu berusaha menjaga iman kita. Sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan, adalah salah satu orang yang sangat memahami betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk alam kubur. Suatu ketika, Utsman menangis sangat terseduh-seduh saat berada di sisi kuburan. Ketika ditanya oleh seseorang, mengapa ia menangis, Utsman menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa kuburan adalah tempat pertama dari kehidupan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaan kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Namun, jika seseorang tidak selamat, maka kehidupannya setelah itu akan lebih sulit." Utsman juga mengungkapkan, "Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan daripada kuburan." Hal ini menunjukkan betapa seriusnya kehidupan setelah mati dan betapa pentingnya kita untuk mempersiapkan diri agar kubur kita tidak menjadi tempat penyiksaan, melainkan menjadi taman yang penuh dengan kenikmatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Setiap detik yang kita jalani di dunia ini adalah kesempatan yang tak ternilai. Kita bisa memilih untuk menjadi orang yang saleh dengan memperbanyak amal kebaikan, berdoa, berzikir, dan melakukan ibadah dengan tulus ikhlas. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang sementara ini, dan lupa akan kehidupan yang abadi di akhirat. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu siap menghadapi kematian dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita juga diperintahkan untuk selalu mengingat kematian, karena ingat akan kematian akan membuat hati kita lebih khusyuk dan terjaga dari godaan dunia. Jangan menunda-nunda amal baik, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh keimanan dan amal saleh. Semoga kubur kita menjadi taman dari taman-taman surga, dan semoga kita selamat dari azab kubur, serta mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Mari kita bersama-sama berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan pahala kita, dan menerima setiap amal kebaikan yang telah kita lakukan. Semoga kita selalu berada di jalan yang benar, mendapatkan hidayah dan taufik darinya, serta selalu diberikan kekuatan untuk menjalani hidup yang penuh dengan keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya mempersiapkan kehidupan setelah mati. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.